Pemirsa, Anda kembali di Dialog Khas Berita 1 Lunchtalk dengan topik jangan menyalahgunakan KJP. Ya, namun sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat dulu pemirsa informasi berikut ini. Ya, kita sudah saksikan bersama tadi ada data-data ya terkait dengan KJP tadi. Saya kembali kepada Pak Azul berkaitan dengan solusi yang saat ini tengah dibicarakan dan mungkin nanti akan dituju. Pak Azul, mungkin bisa diyakinkan lagi kalau misalnya nanti kartu tersebut hanya Bank DKI yang mengeluarkan begitu ya. Apakah betul ini bisa menjadi solusi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan? Karena kan kita berbicara ada oknum ini yang bermain, oknum SPBU, oknum orang tua murid dan segala macam. Nah, itu betul-betul bisa dihilangkan, Pak? Ya, sebetulnya Bank DKI sudah berpengalaman ya, kayak seperti kemarin ada pameran ya, bahwa kita sudah bisa melakukan pembatasan ya, baik pembatasan di ATM-nya kita ya, maupun pembatasan di mesin edisi kita. Bahwa misalkan seperti ini, bahwa yang bisa diambil di ATM itu adalah uang transportasi saja yang 50.000 per minggu itu. Dan sedangkan yang di edisi kami itu bisa untuk buat belanja. Nah, kalau misalkan ini dimungkinkan untuk Bank DKI memplacement edisinya di merchant-merchant nanti yang akan dilakukan, ya tentunya ini akan lebih memudahkan. Satu, memudahkan koordinasi bagi para merchant yang mana-mana kalau misalkan kartu KJP itu yang berlogo Kartu Jakarta Pintar, itu tidak boleh membeli barang selain buku ya maupun peralatan sekolah. Itu kita akan bicarakan kepada merchant, dan merchant harus taat itu. Kalau tidak ya tentunya kita juga tidak akan berhubungan dengan merchant yang bersangkutan. Nah, kita juga tidak akan menempatkan edisi kita di SPBU, apakah di toko emas ataukah di distro, itu tidak akan kita tempatkan, atau bahkan di karaoke itu tidak akan kita tempatkan. Tapi yang kita tempatkan yang adalah pertama, sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta adalah toko buku, toko peralatan sekolah. Itu yang harus kita tempatkan edisi kita di seluruh jaringan di wilayah 5 wilayah Kotamadya Jakarta ini. Iya, baik. Ini Pak kan Ari, Pak Ari, kalau misalnya berarti tadi Pak Ahok bilang nanti tidak ada lagi pencairan. Ini berarti yang 50.000 itu akan hilang atau seperti apa sih Pak nanti konsepnya ke depan? Iya, tentu kalau semuanya non tunai, maka pencairan yang diperuntukkan biaya transportasi dan atau untuk sekedar jajan gitu ya, memang tidak ada lagi. Namun demikian kan sistem ini itu akan diintegrasikan dengan sistem Transjakarta, dan kemudian tadi bisa juga di kantin-kantin sekolah. Ini Pak Gubernur sudah menginstruksikan mereka juga kalau bisa diberi juga edisi misalnya seperti itu. Jadi betul-betul semua transaksi itu tidak ada yang tunai. Ini prinsipnya yang tentu saja secara keseluruhan ini juga merupakan sebuah proses edukasi sebetulnya kepada masyarakat, dan juga masyarakat bawah ya, kelas bawah yang tidak mampu, itu juga untuk mengenal kan, mengenal sistem perbankan, fasilitas-fasilitas Berarti bank. nanti di kantin-kantin ada alat untuk gesek gitu atau ada? tapi itu memungkinkan ya Pak Zul? Itu memungkinkan, ya? itu sangat memungkinkan. Itu pun sudah dibicarakan juga dengan Pak Gubernur, dengan manajemen kami ya, bahwa misalkan di sekolah itu, di kantin-kantin sekolah, di koperasi sekolah, karena kan mereka juga mungkin ada yang jual seragam atau buku, dan bahkan kalau SPP-nya juga bisa dilakukan transaksi di sana gitu. Sehingga tinggal di swipe aja ya, yang penting ingat PIN-nya gitu. Jangan sampai PIN-nya lupa. Jangan anak-anak, papa saya mau beli cireng, dia gesek gitu Pak ya, bisa ya? Nggak bisa. Ya, tapi tetap itu harus koridornya sesuai dengan peruntukannya. Saya ke Pak Ari lagi. Saya menarik tadi Pak Ari kan mengatakan bisa menjamin lah bahwa ini adalah salah satu sistem
terbaik begitu, dan juga tepat sasaran. Nah, katakan salah satu contoh kan ada yang beli emas, ada yang menggunakan di SPBU, ada yang menggunakan untuk karaoke gitu. Mungkin beberapa orang bertanya, ini untuk karaoke kan bukan kebutuhan yang sangat itu premier sekali begitu. Apakah bisa dikatakan ini mereka cukup mampu atau mungkin karena diperjualbelikan? Itu bagaimana Anda melihatnya? Untuk apa? Karena mereka maksa yang penting kepake nih dananya. Apa gimana, Bapak? Ya, hasil dari investigasi kami, wawancara kami, maka sebetulnya yang ditemukan di toko emas dan kemudian di SPBU dan juga di karaoke itu mereka tidak yang karaoke itu bukan kemudian untuk karaoke begitu. Jadi untuk apa Pak yang karaoke itu? Dari data yang kami peroleh itu untuk pembelian makanan dan minuman, karena ternyata kasus di karaoke itu anak SMK yang memang sudah dia bekerja lah, mungkin bekerja paruh waktu dan lain sebagainya sebagai resepsionis, dan pengakuannya dia membeli jajan gitu ya, jajan makanan dan minuman. Yang di toko emas juga nggak beli emas. Sebetulnya lagi-lagi baik yang di toko emas maupun di SPBU, pompa bensin itu adalah tunai. Selalu begitu, di benaknya itu masih ada beberapa orang tua tunai ya, Pak Arya. Motif tunai. Inilah yang harus betul-betul kemudian tadi Pak Ahok bilang, ya udah kalau gitu udah nggak ada yang ditarik tunai lah, supaya mereka tahu betul bahwa ini seluruhnya adalah non tunai. Tapi perlu nggak sih Pak Ari diperketat lagi tuh syarat untuk yang dapat memperoleh KJP itu menurut Anda? Iya, kalau persyaratannya artinya dari aspek tepat sasaran, pada tahun 2015 ini kami sudah memperbaiki mekanismenya. Apa itu? Bahwa pertama tentu SKTM tahun yang lalu juga ada surat keterangan tidak mampu, tapi sekarang harus diverifikasi oleh guru. Guru diwajibkan untuk melakukan visitasi, jadi mereka harus lihat betul ke rumah dari anak calon penerima KJP. Harus betul-betul dilihat situasinya, kondisinya dan seterusnya. Dan kemudian juga nanti dipampang ya, dipaparkan, diumumkan di sekolah. Sehingga tentu kalau ada anak yang tahu, dan ini publik kan tahu nih, loh ini kan anaknya orang mampu, begitu, itu bisa dilaporkan. Dan memang betul ada kasus lebih dari 90 orang itu mengundurkan diri karena itu tadi ketahuan gitu ya. Jadi nggak mau dia ya. Dan salah satu hal yang penting yang seperti tadi disampaikan oleh Gubernur, sekarang kita menjamin tidak ada duplikasi. Karena apa? Kita mempersyaratkan nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. Jadi nggak ada lagi kita bisa temukan nanti pakai inisial gitu. Iya, nama tadi kan. Saya lah Ari Budiman, nanti A Budiman Ari B. Kombinasi dari namanya udah nggak bisa. Oke, baik. Kita bahas lagi di segmen terakhir nanti usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.